Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, di sini kami akan mempresentasikan mengenai ilmu gizi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tori Kusnatiraga. Nama saya Heri Herdiansyah. Nama saya Isna. Nama saya Hilmi. Oke, lanjut saja ke pembahasan pertama mengenai pengertian ilmu gizi. Apa itu ilmu gizi? Ilmu gizi atau nutrition science adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan dan kaitannya dengan kesehatan tubuh. Ada beberapa istilah yang perlu dipahami berkaitan dengan ilmu gizi, yaitu 1. Gizi atau nutrition, 2. Zat gizi atau nutrients, 3. Bahan makanan, 4. Pangan, 5. Makanan, 6. Status gizi. Yang kedua adalah perkembangan ilmu gizi. Sebenarnya ilmu gizi sudah berada pada zaman dahulu, namun banyak kekurangannya, yaitu di bidang teknologi dan di bidang bahan-bahan. Pada abad 19, seorang profesor kimia dari Prancis telah mengembangkan ilmu gizi, di mana pada saat itu ilmu gizi sudah dapat dibedakan adanya seperti protein, lemak, karbohidrat, dan lain sebagainya. Pada abad ke-20, ilmu gizi tersebut dikembangkan kembali, di mana adanya penelitian terhadap pertukaran gizi. Lalu, bagaimana perkembangan ilmu gizi di Indonesia? Perkembangan ilmu gizi di Indonesia berawal mula dari kebijakan Belanda, di mana mereka mendirikan sebuah laboratorium kesehatan di Jakarta pada tahun 1888, di mana pada saat itu dibangun untuk menanggulangi penyakit yang berada di Indonesia. Dalam ilmu gizi terdapat istilah gizi buruk. Gizi buruk atau sering disebut malnutrisi adalah kondisi yang tidak boleh diabaikan karena bisa memicu berbagai penyakit. Selain dapat menyebabkan stunting akibat kekurangan nutrisi, juga dapat memicu penyakit kwashiorkor, marasmus, hingga anemia. Dampak malnutrisi juga bisa mengganggu kemampuan otak yang dapat mengakibatkan penurunan IQ, mudah lupa, berkurangnya kemampuan bersosialisasi, hingga turunnya kemampuan memecahkan masalah. Penanganan gizi buruk pada anak-anak bisa dilakukan dengan membawanya ke rumah sakit agar dokter dapat menstabilkan kondisi dan tanda-tanda vital anak. Berikut adalah tindakan yang biasa dilakukan oleh dokter. Pertama, menyelimuti anak dengan selimut agar menjaga suhu tubuhnya tetap stabil. Kedua, memberikan cairan infus untuk mengatasi dehidrasi. Ketiga, mengobati infeksi dengan memberikan antibiotik. Keempat, memberikan suplemen berupa vitamin A, zat besi, dan asam folat. Kelima, memberikan vaksin. Selain upaya-upaya di atas, dokter juga dapat memberikan makanan cair khusus berupa F75, F100 atau ready to use therapist food melalui mulut atau selang makan secara bertahap. Makanan tersebut berisi susu, mentega, minyak, gula, dan kacang yang ditambahkan dengan vitamin dan mineral. Contoh-contoh penyakit gizi buruk. Yang pertama, marasmus. Marasmus adalah kondisi kekurangan asupan kalori seperti karbohidrat dan protein. Sering dialami oleh balita usia 0 sampai 2 tahun yang tidak mendapatkan cukup ASI dan makanan lainnya. Gejalanya antara lain tubuh kurus, hanya tinggal kulit, tulang yang menonjol, dan wajah tampak menua. Yang kedua, kwashiorkor. Kwashiorkor adalah kondisi kekurangan protein dan sering menimpa anak di usia 1 sampai 3 tahun. Gejala antara lain penumpukan cairan sehingga perut membuncit, wajah membulat dan sembab, dan otot mengecil.
Ketiga, marasmus kwashiorkor. Sesuai dengan namanya, marasmus kwashiorkor adalah masalah kesehatan akibat gizi buruk pada anak yang menggabungkan kondisi dan gejala marasmus dan kwashiorkor. Anak yang mengalami kedua kondisi ini biasanya memiliki beberapa gejala utama, antara lain bertubuh sangat kurus, tulang hanya berbungkus kulit tanpa daging, adanya penumpukan cairan di beberapa bagian tubuh, dan memiliki berat badan di bawah rata-rata. Keempat, skorbut. Skorbut merupakan kondisi akibat kekurangan vitamin C. Gejalanya antara lain sariawan, lemah, nyeri otot dan sendi, pendarahan atau pembengkakan gusi, ruam merah di kulit, diare, mual hingga demam. Biasanya dokter akan memberikan suplemen vitamin C atau rutin memakan buah-buahan kaya vitamin C. Kelima, anemia. Anemia adalah kondisi kekurangan sel darah merah. Terdapat beragam jenis anemia, tapi paling umum adalah anemia kekurangan zat besi. Gejalanya antara lain tubuh lemah dan lesu, kesemutan di kaki, detak jantung cepat, nyeri dan radang lidah. Sekian terkait ilmu gizi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.